Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kula berataan batamuan pulang kita di Habar Banua. Jangan supan bebahasa Banjar. Nah, kayak biasa kami hadir mengawani buan kula seberataan di Ahad kemarin ini dari jam 5 sampai kena runtung Lidialah dengan membawakan ada habar-habar nang terjadi selawas semingguan ini gesan buhan pian kula ai. Bujubana, nang dimana Habar Banua ini program berita nang bebahasa Banjar nang habis itu juga habis kita menghabarakan habar nang rajin kita kena mengundang narasumber, kita kena bepandiran soal apa gerengja. Nah, kita kena bepandiran soal tema atau judul dialog kita ini penting benar Lydia lah. Ini bukan hanya judul, tapi juga ini sebagai pengingat kita seberataan tema pembahasan dialog kita kena bepandiran santai mengenai jangan mencucul lahan wan hutan, apalagi di Banua kita Lydia lah. Kita kena bepandiran wan seorang yang sering bergelut di bidang kesiapsiagaan bencana di Banua. Nah, sini pasti praktisi berpengalaman benar juga yang Allah pasti terlibat dalam hal kesiapsiagaan bencana, cara mencegahnya, cara penanganannya Lydia lah. Benar. Nah, karena kita takoni apa garang efeknya, apa garang bahayanya, intinya supaya kita sesama berataan tahu jangan pindah sembarangan kita menyucul kayak itu. Nah, kita hendak menyampaikan habar dulu gesan buhan pian kulalah. Jadi gesan buhan pian yang penasaran lawan habar apa aja nang terjadi selama seminggu ini gesan buhan pian seberataan di Ahad kemarin ini. Tetap lawan buhan kami berdua di Habar Banua. Jangan supan bebahasa Banjar. Berataan bebulik pulang kita di Habar Banua. Jangan supan bebahasa Banjar. Nah, kula pasti penasaran karena kayak pegarang raminya pembahasan kita hari ini. Tapi sebelum itu nang kayak rajin jiwa kita membahas dulu habar nang terjadi. Kita mulai lawan habar nang penambahan. Ini habarnya soal kelakuan oknum yang tertangkap. Bujur, ini juga habarnya semalam sempat viral di media sosial Lydia lah. Jadi ada habar kulala soal kejaksaan di Kalimantan Selatan yang resmi menetapkan saikung aparatur sipil negara di Dinas Energi wan Sumber Daya Mineral Kalimantan Selatan. Buju benar, nang dimana oknum ini berinisial HPW, yang dimana wayah ini Sidin ini ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengajuan izin usaha pertambangan kula. Jadi nang kayak apa habarnya lah, kita itu bersamaan gasan buhan pian seberatan. Kasus dugaan tindak pidana korupsi di bidang pertambangan di Kalimantan Selatan tak ulang pulang. Tim gabungan bidang intelijen wan pidana khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan wan Kejari Tabalong menetapkan HPW, saikung evaluator di seksi pengusahaan Minerba Dinas ESDM Provinsi Kalsel sebagai tersangka. Modus yang dipakai tersangka dasar wani, matan tahun 2023 sampai 2025, tersangka diduga sudah menyalahgunakan wewenangnya dengan memaras bubuhan pemohon izin tambang. HPW mengancam kada pacang mengeluarkan dokumen perizinan lamun permintaannya kada diherani dengan nilai rupiah yang sudah dikumpulkan tersangka mencapai 1,2 miliar rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong, Anggara Surya Nagara mengatakan, modus operandi yang digawi tersangka HPW adalah dengan menyalahgunakan wewenang jabatannya. Selawas tahun 2023 sampai 2025, HPW diduga meminta sejumlah duit ke lawan pemohon izin usaha pertambangan. Menindaklanjuti penetapan ini, petugas Bagarak Lakas mendatangi 3 lokasi di kota Banjarbaru, yakni kantor dinas ESDM Kalsel, serta 2 buah rumah pribadi tersangka. Sejumlah dokumen penting, motor, serta perhiasan berhasil disita petugas sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 12 huruf E, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana serius terkait penyalahgunaan kekuasaan. Wayah ini tersangka menjalani pemeriksaan intensif 1 kali 24 jam di Kejaksaan, kesan menentukan proses penahanan lebih lanjut. Nah, kalau tadi kabar mengenai salah satu aparatur sipil negara yang ditahan ya akibat kasus dugaan tersebut, Lydia lah. Mudah-mudahan proses hukumnya berjalan lancar dan tentunya bisa memberikan efek jera yang setimpal sesuai dengan perbuatannya, Lydia lah. Benar. Nah, habis itu kita beralih pulang ke kabar yang kedua. Ini masih soal datangnya kabarnya dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang kabarnya ini menyatakan dukungan atau dukungan kulala kalawan program strategis nasional nang Citak Sawah
sawah jutaan hektar. Dan di mana program ini dicanangkan oleh pemerintah pusat, Kulai. Nah, bujur benar Lydia lah. Jadi Kulalah Kalimantan Selatan pun juga bahkan menjadi daerah dengan progres paling lakas di wilayah regional Kalimantan. Mantap kalau. Nah, ini dia kabar selengkapnya Gasen Kula seberataan. Program strategis nasional Citak Sawah yang difokusakan di 4 provinsi di Pulau Kalimantan, yakni Kalimantan Selatan, Tengah, Timur, dan Kalimantan Utara. Program ini diharapkan kawa memberi ruang pertanian yang lebih luas dan terstruktur, serta dikelola secara akuntabel supaya kawa berhasil sampai masa mengatam trayek 2026. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Kalsel, Arya Dinor mengatakan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sangat mendukung program nasional ini. Program Citak Sawah memberikan ruang yang lebih luas dan terstruktur, sehingga pelaksanaannya pada 2026 bujur-bujur kawa diwujudkan secara transparan, sampai berhasil mengatam dan memberi manfaat gasan petani serta masyarakat. Berdasarkan data Survey Investigation Design (SID), Kalimantan Selatan menjadi provinsi dengan progres paling impresif. Sekitar 1.700 hektar lahan sudah ada dan masuk tahap kontrak kerja. Capaian ini maulah Kalsel menjadi daerah rujukan wan contoh gasan provinsi lain, mengingat statusnya sebagai salah satu lumbung pangan nasional yang konsisten menyumbang surplus benih di Indonesia. Kataan bernama himbung itu tadilah Kalimantan Selatan menjadi yang paling lakas di region Kalimantan. Semoga programnya membawa hasil yang bagus, gasan kita seberataan lawan berjalan dengan sukses. Bujur, yang pasti berdampak gasan warga khususnya benua kita jual dia lah. Nah, kalau kita masih ada kabar gasan Buhan Pian pada Ahad kemarin ini di kabar benua. Jadi gasan Buhan Pian penasaran lawan ada kabar apa lagi? Yang berikutnya kami sampaikan gasan Buhan Pian. Tetap lawan Buhan kami berdua di kabar benua. Jangan supan membahasa Banjar. Kataan berbalik pulang kita di Habar Banua. Jangan supan berbahasa Banjar. Nah, kalau berataan tadi kita sudah menyampaikan beberapa habar yang terjadi semingguan ini. Ini kita balik pulang habar dari Kabupaten Banjar. Bujur, ini ada kabar mengenai iwak-iwakan di Banua. Jadi ada sebujur pang iwak ini banyak melidia lah. Ada iwak macam-macam, iwak haruan, papuyu, pipih, patin ya kalau. Nah, kabar kali ini kulalah berhubungan lawan iwak papuyu kulai. Jadi kabarnya pembudidayaan iwak papuyu wan jiwa sistem tambak bulat itu sudah menunjukkan hasil yang positif di Desa Lok Baintan Kabupaten Banjar Lydia. Benar. Jadi kabarnya nih melalui program Intan Sikapayu. Ini kelompok pembudidayaannya nih penambahan nih berhasil iwak dengan hasil nang menjanjikan. Nah, pinah mau mendengar kabarnya. Jadi kayak apa kabarnya kulalah kita iti bersamaan gasan Buhan Pian seberatan. Kelompok pembudidayaan iwak di Desa Lok Baintan Kabupaten Banjar, penambahan iwak papuyu hasil pembudidayaan memakai sistem tambak bulat. Pembudidayaan ini merupakan bagian program Intan Sikapayu atau cara hanyar kampung iwak papuyu yang dikembangkan Dinas Ketahanan Pangan wan Parikanan Kabupaten Banjar. Penerapan tambak bulat menjadi langkah sistem budidaya konvensional yang berbasis tambak tanah menuju sistem yang lebih baik, praktis, dan adaptif kalawan kondisi lingkungan. Selain kawa ditarapakan ke lahan yang terbatas, sistem ini juga berisi keunggulan dalam pengelolaan kualitas banyu, serta tahan apilan menghadapi banjir atau kekeringan. Iwak papuyung ini diperkirakan mencapai 200-300 kilo. Hasil yang dinilai cukup baik meski masa pemeliharaan hanya sekitar 7 bulan. Program Intan Sikapayu sudah dipakai ke 10 desa di Kabupaten Banjar sebagai bagian matan upaya pengembangan budidaya iwak papuyung yang berkelanjutan wan berharga gasan masyarakat.
Nah, kalau tadi kita saksikan bersama-sama tentang kabar pembudidayaan iwak papuyuk Lydia lah. Sama harapan kita kayak kabar sebelumnya juga, bila ada kabar yang positif kayak ini nami himungakan, maka harapan kita mudah-mudahan bisa berdampak kesan warga di sana, khususnya warga di Banua, Kalimantan Selatan Lydia lah. Bujur benar. Nah, kula pindah himung lah dari kabarnya nih, kita beralih pulang ke kabar yang selanjutnya. Kabar apa lagi tuh? Di sini tadi Lani menyambat iwak-iwak di wadah kita nih banyak, ada haruan, ada papuyuk, ada pipih. Ini datang kabarnya mantan iwak pipih. Iwak pipih mana lagi. iwak pipih ini wah ini statusnya dilindungi. Ya lolan ya kulala. Jadi iwak pipih ini dilindungi kula ai. Nah, kabarnya di sini nih pemerintah ini mengupayakan pelestariannya lewat hitungannya ini melalui pelepasan iwak pipih ke habitat alami. Bujur, jadi kulala pemerintah Wanjua pemangku bubuhan pemangku kepentingan itu melakukan pelepasan iwak pipih ke habitat alaminya di Waduk Riam Kanan, Kabupaten Banjar. Nah, kayak kabar selengkapnya, ini dia gesan kula seberataan kabarnya. Saikung iwak pipih nang panjangnya sekitar 50 cm, dengan lebar kurang lebih 15 cm dilapasakan ke Waduk Riam Kanan, Kabupaten Banjar. Palapasan ini digawi baimbayan ulih Kementerian Kelautan wan Parikanan, PSDKP Banjarmasin, serta Dinas Ketahanan Pangan wan Parikanan Kabupaten Banjar. Iwak pipih ini didapat matan saikung pelaku usaha iwak hias di kota Banjarmasin yang secara ikhlas membulikakan bahasa ke habitat alami. Waduk Riam Kanan dipilih sebagai wadah gasan malapasakan. Warga masih dianggap sebagai salah satu kawasan yang menjadi habitat wan populasi iwak pipih di Banua. Sesuai peraturan Menteri Kelautan wan Parikanan nomor 66 tahun 2025, iwak pipih termasuk salah satu jenis iwak nang dilindungi. Dalam beberapa waktu terakhir, petugas masih menemui iwak pipih nang diperdagangkan di Kalimantan Selatan. Sehingga upaya pengawasan wan pendidikan kalawan masyarakat sesain ditingkatkan gasan menjaga kelangsungan populasi di alam. Tadi kita sudah mengikuti kabarnya soal upaya nih dalam melestarikan iwak pipih yang dilepas ke habitatnya, karena tuh tadi status iwak pipih ini udah mulai dilindungi. Bujur, mudah-mudahan jadi kepedulian Wanjua perhatian bersama khususnya warga Banua Lydia lah. Dan sama-sama kita lindungi iwak pipih tersebut yang sudah berstatus dilindungi kita di Lydia lah. Nah, kalau habis ini kita hendak menyampaikan kabar lagi, tapi tenang saja kita ada jeda sebentar lah, satu mat Lydia lah. Jadi silakan sembuhan pian mungkin hendak mengopi, hendak makan gorengan dulu ya. Kalau silahkan nih waktunya. Kita hendak iklan dulu setumat. Jadi kesembuhan pian yang penasaran lawan kabar apa lagi berikutnya. Tetap lawan kami berdua di Kabar Banua. Jangan supan bebahasa Banjar. Berbelik pulang kita di Kabar Banua. Jangan supan bebahasa Banjar. Nah, jadi kita lanjut menghabarkan kabar atau informasi lagi kesembuhan pian kulala. Kabar kali ini datang dari benua kita juga. Ada kabar mengenai bahasa Kalimantan Wiki nang wayah ini sudah berubah ngaran kulai. Nang asalnya bahasa Kalimantan Wiki itu menjadi bahasa ibu Wiki Kalimantan Lydia lah. Karena wah ini buhannya beisian misi nang liwar gasan digitalisasi bahasa Banjar melalui websitenya Lydia lah. Tujuh benar. Jadi kabarnya nih lewat websitenya nih sudah ada 6.000-an entry kata. Namun bahasa Banjarnya tuh orangnya sudah memasukkan 6.000 kata yang jadi kamus di dalam websitenya. Tujuh benar. Jadi kabarnya inilah kata ini sudah ditambahkan ke arsip digital bahasa ibu Wiki Kalimantan. Jadi gasan kula berataan yang pindah anak melajari orang luar nih lah. Atau belajar serongan ya kalau ini. Banjar. Kalau benar diakses websitenya misalnya, kada tahu bahasa Banjarnya ini, pakai di situ. Nah ini dia kabar selengkapnya gasan kula seberataan. Dalam 3 bulan terakhir ini, bahasa ibu Wiki Kalimantan baisi misi hanyar nang mengumpulkan 10.000 sampai 11.000 kosakata bahasa Banjar. Gasan diarsipakan secara digital di laman resmi bahasa ibu Wiki Kalimantan.
Tujuannya gasan melengkapi arsipasi kosakata bahasa Banjar beserta padanannya ke dalam bahasa Indonesia. Yang dimaksudkan sebagai pelengkap selain Kamus Bahasa Banjar, karya Abdul Jibar Habib, yang salawas ini didistribusikan juga oleh Balai Bahasa Kalimantan Selatan. Koordinator Program Bahasa Ibu Wiki Kalimantan Hudan Nur menyampaikan misi hanyar Bahasa Ibu Wiki Kalimantan. Bahasa Ibu Wiki Kalimantan menjalankan misinya dengan berdatang langsung ke penutur asli, seperti menemui sapa bermacam kalangan individu wan komunitas. Kosakata ini diarsipakan di laman resmi Bahasa Ibu Wiki, dan kawa diakses siapa wan di mana aja. Maksudnya tuh JIM yang plesetan dari Nah, kalau tadi kabarnya mengenai Bahasa Ibu Wiki Kalimantan Lydia lah, itu menjadi salah satu cara gasan kita bisa belajar bahasa Banjar kula lah. Gasan Bu Hampiana mungkin anak belajar bahasa Banjar atau mengenalkan bahasa Banjar ke orang luar Lydia lah. Benar, ini patut kita apresiasi benar, kita hargai karena hitungannya membantu melestarikan bahasa Banjar nang wayah ini banyak nangkak anak-anak ini tapi tahu bahasa masih Banjar belum tahu tadi. Bujur. Benar. Kita balik lagi ke habar nang terakhir kula Aina. Tapi sebelum habar nang terakhir nih, karena kita tetap juga mengiau narasumber, intinya pula lah jangan kemana-mana, kita itihi dulu habarnya. Jadi sini habarnya datang matan TVRI Kalimantan Selatan, nah di mana berkolaborasi lawan RRI Banjarmasin nih, lawan LKBN antara Biro Kalimantan Selatan ininya melaksanakan Funwalk Bola Gembira. Nah, bujur acaranya kulalah itu kada hanya jalan santai beimbayan aja, tapi juga ada pelaksanaan menyambut Piala Dunia ini sesain meriah dengan senam zumba sama-sama wanjua hiburan musik Lydia lah. Nah, kayak apa keramiannya, ini dia kesembuhan kula seberataan informasinya. Kameriahan matan baisukan wayah peserta nang terdiri karyawan wan karyawati TPRI Kalsel, RRI Banjarmasin, LKBN antara Biro Kalsel, wan masyarakat umum maumpati kegiatan Panwalk nang menjadi pembuka kegiatan Sumarak Bola Gembira. Kegiatan sanam jumba, hiburan musik, sampai pembagian door prize nang disambut bubuhan peserta. Kegiatan ini selain menghadirkan berbagai aktivitas olahraga, wan hiburan, wan juga menjadi sarana TPRI Kalsel gasan memberikan informasi seputar Piala Dunia 2026 kalawan masyarakat. PLT Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Selatan, Edward mengatakan, kegiatan bola gembira menjadi sarana sosialisasi ke masyarakat kalawan pelaksanaan Piala Dunia 2026. Kegiatan ini juga menjadi bagian matan sinergi antara TPRI Kalsel, RRI Banjarmasin, wan LKBN antara Biro Kalsel dalam menyamarakan Piala Dunia. Peserta Panwalk peraih predikat kostum terbaik Nur Aina wan peserta lainnya Abdul Qadir mengaku kegiatan Panwalk Bola Gembira sangat menarik. Wan mengapresiasi TPRI Kalsel nang menghadirkan kegiatan bola gembira sebagai media broadcaster Piala Dunia 2026. Dengan semangat kebersamaan nang terbangun melalui bola gembira, talu lembaga penyiaran TPRI Kalsel, RRI Banjarmasin, wan LKBN antara Biro Kalsel berharap masyarakat kawa umpat merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026. Kegiatan ini kada hanya membawai masyarakat menerapakan gaya hidup sehat, wan menguatakan kebersamaan, tagal juga membangun semangat dalam menyambut Karasmin Bal Dunia yang sudah dimulai pada 12 Juni tadi. Nah, kulaurataan tadi kita sudah mengikuti kabarnya ini perayaan bola gembira lewat Funwalk macam-macam sesuai lawan ngarannya bola gembira, sekalinya gembira benar masyarakatnya. Bujur benar. Melihat. Nah, kalau kita habis ini ada dialog santai juga seperti yang kami sambat di awal tadi, kita hendak membahas mengenai jangan mencucul lahan wanjua hutan Lydia lah bersama salah satu tentunya orang nang paling rancak berhubungan lawan kesiapsiagaan bencana di Banua Lydia lah. Kesembuhan pian nang penasaran lawan dialog kita habis ini, tetap lambuhan kami berdua di Habar Banua. Jangan supan berbahasa Banjar.
Nah, itulah berataan babulik pulang kita di Habar Banua. Jangan supaan berbahasa Banjar. Nah, kula seberataan kita tadi sudah menyampaikan beberapa kabar yang terjadi di Banua kita. Amunnya kula hanya bergabung, hanya tersawat membuka TV, menonton kami nih, jangan kada jangan pina panik nih kena, aduh apa nih garang kabarnya. Kawa buhan pian kena tonton di YouTube TVRI Kalimantan Selatan, nyaman kada tekaji habar. Nah, habis itu kita langsung aja kula kita sudah duduk di sini, kita kena mengiau narasumber yang dimana tema hari ini jangan mencucul lahan wan hutan. Yang dimana ini nih lain bebaya tema aja, tapi hitungannya ini salah satu permasalahan yang rancak benar terjadi di Banua kita. Bujur, nih kayak kita sambat di awal tadi bahwa temanya ini bukan cuma atau kada bebaya tema aja, tapi juga sebagai pengingat kita seberataan nih dialah, terutama nambisi lahannya. Kalau jangan sampai mencucul lahan wan jua hutan. Kita nak memandarakan kayak apa gerang, mungkin perkembangan kasus pembakaran lahan di Banua dialah wan jua kayak apa cara kita bisa mencegah hal tersebut agar kada merugiakan banyak orang di Banua dialah. Kita kenal pandaran wan seorang kepala subbidang kesiapsiagaan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan. Sudah hadir lawan mohon kita berdua kola ID Habar Banua hari ini. Ada Bapak Ariansyah Eskom MIKOM. Bapak, selamat kamarian. Ya, Bapak. Kayak apa kabarnya pian, Pak? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Sehat, Pak? Inggih. Sehat alhamdulillah. Semangat sih Dena. Baju ganteng nih. Walaupun hari Minggu. Iya. Tetap Warna khasnya beda. ya. Bapak, kita memandar mengenai jangan mencucul lahan wan jua hutan pala. Tapi kami hendak tahu dulu nih Pak, dari pandangan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan sampai wah ini nih Pak, kira-kira kayak apa kan perkembangan kasus pembakaran lahan di Banua ini? Apakah makin banyak nih Pak atau alhamdulillah makin kurang nih Pak? Nggih. Pertama-tama mungkin kita menghabarakan terkait musimnya dulu lah. Musimnya dulu kita ini bulan-bulan Juni sebenarnya sudah disampaikan BMKG juga. Kita sebenarnya sudah masuk di awal musim kemarau itu sebenarnya dari bulan April. Tapi ada beberapa wilayah lah kada langsung seluruh Kalimantan Selatan gitu nah kena. Jadi ada beberapa kabupaten kota yang lebih dahulu. Nah, terutama nang parak-parak lawan perbatasan Kalimantan Tengah. Nah, jadi itu berdahulu. Nah, kalau kita lihat di Indonesia ini kan yang berdahulu kena itu musim kemaraunya misalnya bulan Januari itu di Sumatera. Nah, Kalimantan Barat tuh di awal-awal tahun. Nah, kena bergeser tuh. Nah, sampai akhirnya kepada kita di Kalimantan Selatan. Kalsel kapan Pak? Nah, Kalsel ini masuknya awalnya lah April. Nah, ini kita masuk puncaknya karena ada di Juli, Agustus, September. Oh, satu mat lagi. Nah, tapi ini kalau masuknya sebenarnya sudah masuk. Nah, sudah diinfokan semalam kita ada press release kan. Dari BMKG ada press release, ada pemberitahuan lagi update bahwa di akhir Juni ini sudah mulai masuk lagi musim kemaraunya. Nah, jadi beberapa wilayah. Nah, terutama yang daerah-daerah tadi yang perbatasan atau wilayah baratnya lah. Kita ini terbagi dua wilayahnya. Pegunungan Meratus itu kan ada yang sebelah barat, ada yang sebelah timurnya. Nah, yang sebelah timur ini yang berdahulu. Nah, wilayah-wilayah kayak Batola, Tapin, Hulu Sungai Selatan, pokoknya yang berbatasan lawan Kalimantan Tengah gitu. Artinya ini sudah masuk pala. Ya, ini sudah masuk. Oh, ini. Kalau ulun mah mulai Januari kayaknya dompet kemarau. Aduh, jangan sampai apa ya belum musim hujan lagi dompet kenapa ya kada basah-basah. Gitu pala. Iya, itu Bang. Kalau yang kejadiannya lah memang sudah mulai ada, cuman kada terlalu banyak. Nah, terutama di bulan-bulan April yang mulai panas. Nah, bulan Mei itu ada sedikit hujan kita. Bulan Mei ada pulang hujan sedikit, habis itu bulan Juni ini kita ada panas kan. Nah, ada panas karena satu tomat panas, satu tomat hujan. Nah, hari semalam kan lumayan lebat tuh hujan. Nah, tapi hari sebelumnya ada yang panas, seharianan panas lalu. Menggantang panasnya. Ini tadi ulun tulak ke sini loh, harinya Uma pindah humap, sekalinya melihat awan mau pindah menghilang. Nah, itu. Tapi ada stabil Bala. Iya. Tapi kalau perbandingannya dari tahun ini tahun semalam nih Pak, kayak apa tuh Pak perbandingannya? Kalau perbandingannya kalau dilihat 3 tahun terakhir lah, 3 tahun terakhir memang kalau yang paling parah itu 2023. Nah, 2023 itu kita sampai 2.700-an titik kejadian. Titik panasnya apa lah? Titik apinya. Titik apinya. Ya, titik apinya 2.700-an. Nah, kalau yang di tahun semalam itu sekitar 100-an aja. Nah, 100-an. Nah, di tahun ini sudah angkanya sekitar 26. Tahun ini sudah 26 kejadian. Tapi memang halus-halus. Nah, halus-halus ya berapa titik. Ada yang cuma sedikit-sedikit aja yang kenanya kada sampai meluas. Alhamdulillah kawan-kawan di lapangan cepat juga. Nah, ini juga peran masyarakat ya, Nak. Nah, mencepat tahu kita
cepat menurunkan tim, cepat juga ditanggulangi, jangan sampai ganal apinya. Gitu. Bari takutan pang 2023 tuh mah sampai mengganggu buju banar. Nah tapi sebelum yang kita betakun yang lain nih Pak Ulun anak betakun sebujurnya kayak kebakaran karhutla ini nih, apakah efek karena memang dari lingkungan saking panasnya jadi tercucul surangka atau memang ada orang nang buara nih mencuculnya tuh? Ini kan kita berbalik pulang lah pelajaran bahari, bahari ada namanya sifat api. Nah sifat api itu 3, ada bahan bakarnya. Nah bahan bakarnya apa? Ada tanamannya, ada macam-macamnya, ada kumpulannya. Di wadah kita banyak. Nah gambut kita banyak, tanaman kita lumayan banyak, hutan kita banyak juga. Nah itu artinya bahan bakarnya banyak. Habis itu kedua pengaruh panas musimnya. Nah bila sudah masuk banyak kita bahan bakarnya musimnya ada. Nah satu lagi pemicunya. Bila ada yang mencucul, bila ada yang memulai. Nah, jadi bila 3 ini ada ya terkumpul, bila 2 aja ada, insya Allah ada apa-apa. Misalnya musim kemarau panas, bahan bakarnya banyak ada, tapi nang mencucul kada ada. Nah, jadi kada mau jadi api. Nah, misalnya juga bahan bakarnya banyak, nang mencucul ada juga misalnya, tapi pas musim hujan, insya Allah kada jadi juga. Kada mau jadi. Nah, jadi 3 itu, nah jadi membentuknya. Jadi kalau kita salah satunya kita kurangi, nah kalau faktor manusianya kan masyarakatnya yang kita coba ubah kebiasaannya membakar kayak itu. Jangan mencucul ibaratnya. Jangan buaran angka itu berarti Pak. Nah habis itu soal cucul mencucul nih hitungannya kenapa garang Pak jadi orang nih buaran mencucul itu karena apa? Rata-rata kan biasa yang ulun tahu tuh lahan ini membuka lahan dengan pikiran orang nih biasanya selain barasih lahan nih tanah nang habis dicucul tuh biasanya tanahnya jadi apa ngarannya subur. Nah itu kayak apa tuh? Jarnya. Kira-kira bujur lah tuh. Iya, itu ibaratnya apa? Ya Pak, kebiasaan orang bahari aja kebiasaan. Nah, yang kebiasaan yang salah kada tahu gitu nah. Yang pertama mencucul tuh urusannya memang karena hendak murah. Nah, pertama hendak murah. Kalau kita mau pahakan kan membuka misalnya kan membuka pakai alat misalnya ganal aja biayanya dan lain-lain. Tapi itu alasan tadi kedua subur, jangan ini salah juga. Nah, jadi malah merusak unsur hara. Nah, kalau jadi orang petani itu unsur hara di permukaan tanah tuh. Itu rusak. Nah, memang di awal-awal rasanya kayak bagus. Nah, tapi sebenarnya rusak tanahnya. Nah, rusak tanahnya. Habis itu apalagi yang ketiga menghancurkan musuh alami hama. Nah, misalnya membakar itu malah mematikan musuh alami hama. Contoh hama apa misalnya hama padi misalnya tikus misalnya. Musuh alaminya itu ular. Bila kita bakar, ularnya berjauhan, tikusnya banyak. Nah, itu anunya. Berarti secara keadaan nunila mencucul ini malah banyak ruginya. Ya, banyak ruginya, banyak sebabnya kayak itu. Cuman memang itu Pang tadi hendak murah. Nah, memang itu jadinya. Hendak murah, hendak lakas deh. Tapi sejauh ini Pak kira-kira di Banua kita Pak yang paling banyak tuh alami kah atau kalinya ada oknum-oknum yang masih nakal nih Pak sejauh ini? Ya kalau yang di wadah kita lah, di wadah kita kalau berdasarkan catatan kita juga punya pemantauan. Pak. Wah ini kan teknologi tinggi sudah, ada pakai satelit. Nah jadi bila data kami itu dititiki, sebenarnya kada banyak di daerah pertanian ada, tapi kada banyak. Nah kebanyakan memang di lahan-lahan kosong yang hendak dipakai. Nah lalu menyuruh oknum orang ini disuruh membakar, membuka lahan ini. Nah itu yang lebih banyak. Nah oknumnya ini disuruh. Di tengahnya kan andakannya tuh memang ngalih jauh pada rumah, jauh pada jalan. Imbah dicuculnya obat nyamuk. Tinggalakannya, obat nyamuknya berputar lah kita. Inya sawat sudah sampai ke kota, sampai ke bulik deh orangnya. Bulik deh orangnya. Hanya ujung obat nyamuk tadi sampai ke rumput, ke tanaman. Hanya terjadi kebakaran. Nah, habis itu ngalih sudah menyasahin orang membakar ini. Nah, sudah orangnya jauh. Bulik deh orangnya. Nah, itu ngalih benar oknum-oknum ini yang kebanyakan yang mengakibatkan yang titik banyak di wadah kita kayak itu di Kalimantan Selatan. Artinya ada modus kayak tadi juga apalah mandak obat nyamuk di tengah-tengah terus orangnya hilang sudah karena terbakar serongan. Ini pun kayaknya sudah jadi kewaspadaan kita juga Lydia lah apabila ada orang yang mungkin mencurigakan di sekitar perumahan atau apa yang tiba-tiba bawa obat nyamuk Lydia lah. Nah, patut diwaspadai atau paling kata ditagur dulu ya lo hati-hati membakar itu kalau pindah apa-apa. Padahal teknologinya sudah pakai yang biasanya satelit
pelit dan lain-lain karena tuh tadi orang tahu aja celahnya di mana lah. Nah caranya misalnya ulun orang awam, pina ada melihat orang yang kayak itu tuh bisa lah ulun maaduakan atau kira-kira kemana nih misalnya? Ya bisa. Nah, jadi kan ada beberapa kami juga sudah kerjasama lawan TNI, lawan polisi juga kan, nang di kampung tuh apa namanya Babinsa lawan Babikantip. Nah jadi pian laporkan aja juga, mereka dapat tugas khusus juga nih, bagian polisi tentara nih, yang terutama yang di daerah-daerah di desa, jadi laporkan aja atau lawan pembakal misalnya lawan orang yang di sana. Nah itu kan akan disampaikan apabila sudah terlihat orang-orang yang mencurigakan seperti itu untuk membuka lahan atau hendak mencucul tadi. Nah itu patut diwaspadai dulu supaya jangan sampai ganal, sampai ganal. Sudah lebih baik itu dicegah berdahulu ya Allah, daripada telanjur kena dia lah. Nah kelas berataan nih kita jadi hitungannya antisipasi, hitungannya pemberitahuan juga gasan kula-kula. Wah ini kada bebaya BPBD aja yang menangani itu sekali sudah bekerja sama lawan aparatur setempat, lawan apa tadi TNI dan lain-lain pula jadi pina nyaman banar pang jadi hati-hati lah, kasih kita bersamaan berkolaborasi menjaga jangan sampai lagi ada orang yang mencurigakan sampai merugikan banyak orang. Bujur banar. Nah Pak ini kita berpandir tentang jangan mencucul lahan wan jua hutan. Tadi kan sudah mungkin cara atau modusnya apalah. Salah satunya ya kalau Pak dengan cara membuka atau menyucul obat nyamuk di tengah-tengah perumahan misalnya itu Pak lah. Tapi supaya masyarakat awam nih tahu nih Pak lah, di layar kaca TV hari-hari ini apa gerang kira-kira dampak buruknya kalau misalnya lahan itu dicucul atau hutan dicucul ke mungkin ke masyarakat di sana atau bahkan ke dampak ekonomi itu adalah apa kira-kira? Jadi kan kalau apinya nih beganal lah, apinya nih beganal. Yang pertama kalau pian bisi usaha perumahan yang tadinya parak sudah nih panen sudah nih sudah nak dikatam tiba-tiba sebelah menyucul nih misalnya kada ketanganan kena kada kawal lagi. Nah itu sudah dampak ekonomi secara pertanian lah, belum lagi dampak ekonomi yang lain. Contoh misalnya terkait dengan terutama di kita lah, bandara kita nih di daerah nang rawan karut lah. Nah bakalan bila menyucul daerah situ asapnya ini lah. Nah asapnya ini yang mengakibatkan banyak banget nih mulai kesehatan kita, nah, kita sasak kena penyinakan sasak apa segala. Di situ ada resiko kita terbakar juga, apalagi nang parak-parak lawan pemukiman. Nah ini resiko kita ekonominya. Kolonnya bandara pulang lah kena kabut asap, tertunda pesawat, delay lah. Nah delay sekali aja berapa? Hitungannya kan ada ratusan ribu lagi mau delay pesawat nih. sudah MM-an nih ruginya. Orang nang berusaha, nah hendak turun cepat ibaratnya. Ada barang hendak diantar. Nah, belum lagi lah misalnya inflasi. Nah, inflasi bahan baku kita, pertanian kita, biasanya kebun kita terbakar. Nah, jadinya harga-harga jadi naik. Nah, gara-gara apabila sudah ganal nih kebakaran hutan lahannya, nah otomatis ya berdampak lah lawan ekonomi kita. Nah, gitu. Sampai ke dapur pun berpengaruh berarti lah. Jadi kalau cuma dampak di lahannya aja tadi kayak hamanya berpengaruh, juga kesuburannya berpengaruh, tapi juga dampak sosial, dampak kesehatan, juga dampak ekonomi pun juga kena Lydia lah. Wah, gara-gara itu. Berarti kalau misalnya ibaratkan dari dampak kesehatan itu yang ulun tahu mungkin asapnya jadinya ispa. Nah mungkin ada lagi lah Pak dampak kesehatan yang hitungannya disebabkan dari kejadian karhutla nih Pak. Nah ada juga beberapa kasus lah mata, iritasi padi mata ada sebujur ada iritasi mata kita di kita kan pernah di 2019 tuh sempat sampai ke Jalan Ayani. Nah sempat stop tuh mobil, nah sempat berapa menit 5 menit hanya kau jalan lagi. Nah itu kesian yang di perjalanan selain dari tadi ispa tadi terhirup mata pulang padi. Nah itu dampak-dampak kesehatannya ada beberapa juga yang kaitannya terutama yang parak lah. Ada yang kaitannya kena apa tuh kena kalalatunya kah. Nah itu hati-hati juga itu kalalatunya apa segala terutama yang parak-parak daerah lahan terbakar nih itu beresiko juga kena awak dan lain-lain itu resiko luka bakar tuh ada juga. Tapi adalah sampai kejadian yang gara-gara kena kalalatunya sampai kena juga Pak? Ada juga, ada beberapa yang masih, terutama yang parak lah. Wilayah-wilayah kita ini kan ada beberapa lahan-lahan gambut yang parak lawan kota, kayak Banjarbaru. Nah kayak ibaratnya di Batola tuh ada beberapa wilayah yang malah parak lawan pemukiman. Nah itu patut diwaspadai itu. Padat. Nah tapi sebelahnya ada lahannya. Nah itu yang
yang patut waspada itu selain yang tadi ISPA lawan iritasi mata tuh ada. Memang pada intinya tuh dampaknya ruginya banyak kali ya. Kalau kita apalagi bersengaja, yang kada sengaja aja bisa berdampak benar palah, apalagi bersengaja membakar ya kalau banyak banget dampaknya. Nah, itu nak petakun lagi Pak. Ulun hitungannya berasa bersyukur benar lah hitungannya. Sekalinya tadi tersambat dari tahun 2023 dari 2.700 titik, wah ini tuh sampai ratusan. Itu boleh tahu lah Pak, upaya yang sudah dilaksanakan oleh BPBD ini sampai bisa menganukan hasil yang sebanyak itu sampai drastis turunnya tuh apa aja Pak? Iya, jadi pertama lah pengalaman lah 2023 kita ada perintah juga dari pimpinan terutama daerah-daerah nang rawan tadi. Ada salah satu upayanya pembasahan lahan. Nah, jadi kita basahi lagi. Tadi jolom pada tadi kan tiga nang memicu api tadi. Nah, sebabnya. Nah, kalau kita tanggulangi misalnya mengurangi karingnya. Walaupun masuk musim kemarau, musim karing, kita coba basahi pulang lahannya. Nah, jadi walaupun bahan bakarnya banyak, tapi bawahnya basah. Nah, ibaratnya walaupun ada sedikit api lah, cepat aja ditanggulangi kada sampai meluas. Nah, itu yang digawi. Makanya ada beberapa tahun ini sudah titik-titik tertentu yang di daerah-daerah yang kalau kita jangkau pakai pembukaan, ada kami membuka pintu air. Nah, mulai kita bisa irigasi tuh. Jadi selain kita pakai gasan banyu, gasan PLN, gasan memutar turbin, kita pakai juga. Nah, kalau situasi yang darurat, kita buka pintu airnya membasahi lahan. Nah, ini yang kita coba gawi lah supaya mengurangi. Nah, yang sudah masuk banyunya, itu kita bantu pompa ulang ke kiri kanannya yang daerah-daerah yang kiri kanan yang banyak tanaman-tanaman yang karing. Nah, itu yang perlu kita gawi gitu. Berarti sejauh itu kalau juga nih masyarakat mencontoh mandiri lah, menyiapinannya ini membantu umpat juga menyirami kayak gitu lah. Nah, ini nih orang-orang tadi nih, kira-kira kita sebagai warga awam nih, Pak Aryan lah, apa yang harus kita lakukan apabila mungkin ada di tengah-tengah permukiman yang ada lahan-lahan kosongnya misalnya, terutama di musim kemarau nih, Pak, kira-kira? Yang pertama kita dulu jangan mencucul tadi. Kita dulu hanya kawa memadahi yang lain. Namun kita berdahulu nang mencucul, kita memadahi. Haratan memadahi orang kita mencucul juga. Nah, bahkan di Kota Banjarmasin kan ada aturan patai dari hal halus lah. Mencucul misalnya membanam sampah misalnya. Nah, itu membanam sampah tuh kada boleh lagi kan. Nah, itu pertama, jangan dulu membanam sampah. Pengelolaan sampah dulu. Nah, ya minimal di situ kalau mengurangi. Kada lagi membanam atau mencucul sampahnya. Habis itu menghemat banyu. Nah, menghemat banyu ini untuk apa? Supaya bagian-bagian yang karing tadi kalau kita basahi. Nah, lain-lain kita pakai untuk pembasahan lah. Nah, yang itu perlu kita jaga. Nah, yang ketiga mungkin kalau pas juga misalnya kita sudah kada mencucul, ada misalnya juga api nih. Ada juga oknum juga mencucul. Tadi cepat sampaikan, jangan sampai ganal banar sudahnya disampaikan. Nah, cepat aja sampaikan bila terlihat api nang halus-halus tuh. Kalau cepat kami tahu, cepat ditanggulangi kada sampai ganal, insyaallah. Jadi pada intinya kita dulu nih Pak, berniat berkomitmen kata orang tuh lah. Jangan kita nama cucul, jangan sampai gitu lah keluarga juga wanjum melindungi yang lain jual dia lah. Kalau melihat api sedikit tanpa cucul sudah, kalau misalnya kata kau menangani laporkan ke pihak terkait gitu lah. Nah Pak, jadi terkait kerjasama masyarakat, semakin kesini ulun semakin melihat kayak di wadah kita ini semakin banyak bermunculan pemadam kebakaran yang sukarelawan. Bahkan punya kada salah, Banjarmasin ini dapat julukan Hanyar nih. Selain kota 1000 sungai, tapi kota 1000 pemadam tuh tadi. Nah, itu dari pandangan BPBD Surang nih, Pala, itu sebenarnya sisi positif kah atau kayak gimana? Soalnya selain itu kan ada juga nih kejadian-kejadian bubuhan pemadam yang sekalinya karena terlalu ngebut jadi memakan korban. Kayak itu kayak apa, Pak? Ya, baik. Kalau semakin banyak orang sebenarnya semakin bagus, semakin banyak bantuan. Karena kalau dilihat hitung personil kami aja lah 37 orang tim rescue-nya misalnya, tim penanganannya 37 menangani. Sakal-salan ibaratnya pikiran. Ada sanggup juga. Ibaratnya berapa titik misalnya kejadian berapa titik. Karena menangani kebakaran lahan ini lah beda kayak kebakaran misalnya pemukiman. Kebakaran lahan itu penanganannya lawas. Penanganannya itu lawas, perlu fisik yang prima juga, karena penanganannya kada sejam 2 jam, bisa sehari 2 hari kalau ganal. Nah, jadi berganti tim itu penting. Nah, berganti orang. Nah, mangga kalau di padang panas itu, jadi tetap juga harus menjaga awak, menjaga fisik.
Jadi perlu penggantian lah. Jadi kalau tadi semakin banyak BPK mandiri itu perlu ibaratnya digabung kata dikawani, dirangkul kemudian dilatih. Nah, cara yang benar itu kayak gerang begawi di lapangan. Pakai APD kada, alat pelindung diri kada bertugas. Nah, itu penting juga. Bagaimana menggunakan peralatan, personil, kemudian armada dengan baik. Nah, jangan sampai kita hendak mengamankan orang, malah kita yang jadi bahaya gesan orang. Nah, itu perlu jadi malah merepotkan jadi. Nah, jadi orang banyak penting, tapi penting juga kita untuk melatih, mengkoordinir kekawanan juga. Berarti hitungannya sukarelawan yang ada nih sudah BPPD jangkau juga gesan dilatih. Ya, kita ada beberapa juga menjangkau di beberapa desa lah di kampung-kampung. Kita untuk relawan-relawan mandiri, relawan mandiri yang kita coba latih. Nah, itu coba latih. Artinya membantu juga nih gasan buhan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, relawan yang bertugas untuk memadamkan titik panas gitu Pak lah. Nah, mumpung ada Bapak Jusina, kita hendak minta saran atau mungkin minta cara nih. Kita kan sudah masuk musim kemarau tadi Pak lah, Jerbian tadi. Apa yang harus kita siapkan nih Pak? Gasan mungkin menghadapi musim kemarau ini, terutama di rumah nih, supaya mungkin tidak ada kayak hawa-hawa panas yang menyebabkan kebakaran atau bahkan kebakaran lahan. Kira-kira apa yang kita siapkan di rumah? Ya, terutama untuk di pemukiman lah, perlu kita siapkan nih karena dia masuk musim kemarau, cuacanya cukup ekstrim, panas, Yang pertama untuk kondisi awak dulu, jangan sampai kurang air minum, dehidrasi. Kemudian terkait dengan cadangan banyu kita di rumah masing-masing, cara kita menghemat banyu. Nah, itu penting tuh kalau pengalaman kita yang di musim-musim kemarau yang cukup ekstrim itu ada kemungkinan penurunan debit banyu, terutama yang berlangganan, misalnya berlangganan PDAM, itu kemungkinan penurunan debit banyu. Nah, debit banyu berkurang, banyu bahalus, nah ngalih kita tuh berkurang. Nah, pertama kita cadangan air, menghemat banyu, kemudian kondisi awak. Nah, yang ketiga terkait dengan musim panas ini, kalau terutama di pemukiman lah, terkait rata-rata pemicunya akibat listrik misalnya. Nah, itu peralatan listrik di rumah. Nah, itu penting juga kita jaga. Nah, musim panas nih picu sedikit aja itu bisa gananya cepat panas. Termasuk misalnya memantau anak-anak kita di rumah, penggunaan terkait kemudian kita saat masak misalnya jangan sampai bermasak kadinget lagi. Nah, itu paling seringnya paling rancak kejadian di pemukiman lah, di rumah kita biasanya itu musim kemarau. Itu cara kita supaya bisa mewaspadai hal buruk terjadi pada kita Lydia lah di masa musim kemarau. Nah, tadi kan soal mencucul lahan dan juga hutan nih Pak. Itu kan jangan dicucul apalah, kada boleh ya ibaratnya. Kira-kira yang bujur tuh kayak bagaimana Pak supaya masyarakat tahu apa caranya yang bujur dan juga kada membahayakan warga nih Pak. Ya, kita kan memang ada beberapa aturan kita yang untuk masyarakat adat lah, ada yang memang ada yang diperbolehkan karena memang teknik mereka sudah benar dalam membuka lahan. Itu ada beberapa teknik di masyarakat adat kita yang di pegunungan, masyarakat adat Dayak kita yang di pegunungan tuh tekniknya benar. Nah, yang sebenarnya yang jadi masalah ini oknum-oknum tadi. Nah, membuka lahan ibaratnya kaitannya dengan pembukaan lahan. Ada beberapa cara sebenarnya, banyak yang sudah disediakan terkait tadi pertanian, ada sudah balai-balai pertanian kita, penyuluh pertanian kita nih membantu juga. Nah, bila kita belapor insya Allah dibantu cara membukanya, termasuk peralatannya. Nah, termasuk logistik bahannya. Kan ada juga takun alatnya jak apa aja, ada lawan minyaknya aja. Ada juga sebenarnya ada bantuannya dari pemerintah supaya kita saat membuka lahan untuk terutama yang sektor pertanian lah, peralatannya. Nah, itu termasuk logistiknya itu juga dibantu. Kemudian terkait kalau alasannya memberantas hama, ada juga solusi memberantas hama dari penyuluh pertanian kita yang bagus selain membakar tadi. Hendak menyuburakan, alasannya hendak menyuburakan. Ada juga banyak juga terkait dengan pupuk, teknik pertanian terbaru misalnya tuh banyak yang digawiakan atau disampaikan oleh penyuluh pertanian. Jadi jangan takutan minta tolong menyampaikan ke penyuluh-penyuluh pertanian kita di daerah-daerah. Nah, itu kalau yang tadi, kalau yang oknum silakan laporkan bila yang tadi terlihat tadi kedapatan. Nah, itu kan kebanyakan memang di wadah kita ini oknum tadi sebenarnya. Padahal bahkan pemerintah pun juga menyediakan solusinya, apalah yang banyak. Ada beberapa opsi tadi lah.
bisa konsul aja ke pemerintah atau pihak terkait, terutama penyuluh pertanian tadi malah di daerah masing-masing. Kayak apa Gerang supaya lahan itu dikelola dengan bagus selain dengan cara dicucul tadi malah hal yang salah itu supaya kadang merugikan banyak orang Lydia. Itu benar. Lalu jalun muncul lagi tetakunan. Apa lagi tuh, Lydia? Tetakunan orang awam nih. Soal apa tuh? Dari beberapa tahun mungkin 5 tahun belakangan nih Pak, titik yang paling hitungannya titik rawan yang paling rancak jadi kebakaran tuh selain tadi yang pinggiran yang di Buncu lawan Kalteng, itu adalah Pak titik yang hitungan sahaban tahun di situ kita harus rutin langganan. Ya, kalau tiap tahun tuh lah 3 kabupaten sebenarnya yang lebih rentan, tapi pindah-pindah aja Bang. Sebenarnya ada beberapa. Yang pertama memang Kota Banjarbaru. Nah, lahannya memang banyak pembukaan lahan-lahan baru karena kan pindah ibu kota kita nih lah. Nah, banyak anak membuka lahan dan lain-lain. Nah, itu satu. Kemudian Kabupaten Banjar perbatasan. Nah, itu daerah sama aja juga. Daerah-daerah yang perkotaan tanah laut termasuk tanah lautnya agak unik. Nah, ibaratnya daerah-daerah yang rame orang munjun. Nah, ini daerah-daerah yang cokongan-cokongan banyu supaya nyaman dimasuki dan lain-lain kita supaya nyaman ya murah kita cucul. Nah, itu ada juga oknumnya yang kaitannya membuka gesan jalur-jalur piwakan tadi. Nah, itu ada juga. Nah, terakhir ada juga yang di daerah Hulu Sungai Selatan. Nah, Hulu Sungai Selatan daerah rawa. Bila haratan musim kemarau, banyunya kering. Kering lalu, nah itu daerah yang rawan. Terutama daerah Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara perbatasannya tuh ada nama tanamannya susupan laki. Nah, ngarannya susupan laki. Ada kambangnya kuning, lawan ada duri-durinya. Nah, tuh ditabas ngalih, tingginya kan kayak tinggi orang dewasa tuh. Nah, jadi menabasnya ngalih. Jadi orang berpikir hendak membuka, hendak apa segala tuh itu yang digawi biasa. Daerah-daerah itulah yang daerah yang rawan lah. Tapi beberapa tahun inilah tahun semalam ada peningkatan juga yang di pesisir. Daerah tanah laut yang daerah pantai, pantai banyak tuh. Nah, artinya ada beberapa titik tadi paling rawan. Kita sebetulnya hendak benar membahas lebih panjang, tapi sayang benar waktu dibahas nih Pala. Tapi intinya kita semua menghimbau gesan warga Banua, khususnya kula seberatan yang menonton, jangan sampai buhampen mencucul lahan atau hutan malah supaya kada merugikan banyak orang. Nah, kula terima kasih banyak. Kita sudah pembahasan sudah akhir sampai di sini aja. Bapak Aryan, terima kasih banyak juga. Edukasinya luar biasa. Semangat bertugas Pak sama teman-teman ya. Bisa terus melindungi Banua kita ya dari segi bencana alam. Terima kasih banyak kula seberataan. Akhirnya Ulun Lani Wardana pamit. Ulun Lydia Agustina pamit. Minta rela minta redo mewakili jua seberataan kru TVRI Kalimantan Selatan. Amunnya ada pina salah kata yang kada mau olah hati kada nyaman minta rela minta dimaafkan. Bujur benar. Akhirnya kami mengucapkan sampai jumpa di Habar Banua. Jangan supan membahasa Banjar. Dadah.